muncul mengenai sebenarnya siapakah Taliban ini dan bagaimanakah gerakannya, apakah mereka punya irisan dengan Al-Qaeda dan juga dengan ISIS ya atau Daesh ya. Ya. Yang pertama yang perlu kita catat ya dalam perkembangan Taliban dan juga sejarahnya, Taliban bukanlah kelompok transnasional ya. Dia bukan kelompok yang memiliki jaringan di banyak negara atau cabang sebagaimana yang terjadi di kelompok-kelompok gerakan-gerakan yang lainnya seperti itu ya. Kalau Al-Qaeda misalkan dia kan kelompok transnasional, dia memiliki cabang di berbagai tempat. Dulu di Suriah dia juga berperang di sana, ya, walaupun kemudian kelompok yang ada di Al-Qaeda di Suriah itu memisahkan diri dan lebih membentuk kelompok perlawanan lokal ya. Nanti kita lihat itu ada Jabhat Nusroh ya, dulu ada Jabhat Fath Syam, kemudian menjadi Jabhat Nusroh dan lain sebagainya. Itu satu. Kedua, kalau saya lihat Taliban itu bukan juga gerakan seperti ISIS ya, seperti Daesh ya, yang lebih mudah menyerang sesama Muslim. Dan kalau kita lihat kan misalkan dalam beberapa kesempatan Taliban masuk ke beberapa provinsi itu kan tidak terjadi, kita tidak melihat adanya eksekusi seperti yang dilakukan oleh ISIS terhadap orang-orang yang lainnya. Jadi ini yang menurut saya membedakan Taliban dengan yang lainnya. Ketiga, Taliban juga tidak melakukan instruksi misalkan untuk melakukan aksi-aksi ya di luar negeri ya. Kalau kita lihat kayak ISIS kan tetap melakukan upaya ada aksi bom seperti terjadi di Istanbul, lalu baru-baru ini di Filipina Selatan dan tempat-tempat yang lain. Dan kita tidak melihat misalkan Taliban melakukan instruksi seperti itu untuk wilayah di luar Afghanistan. Makanya kan kalau kita lihat memang Taliban menjadi sangat nasionalis sekali sekarang, berbeda dengan Taliban yang dulu ya, dan Taliban menyadari betul sekarang target jangka pendeknya itu lebih kepada mempertahankan stabilitas negara ketimbang melakukan aksi-aksi revolusioner seperti itu ya, karena dalam pikiran Taliban sekarang masalah terbesar Afghanistan adalah bagaimana mereka bisa berdaulat, kekerasan bisa berkurang dan pasukan asing itu bisa angkat kaki. Dan juga Taliban saya lihat juga lebih terbuka ketimbang misalnya Al-Qaeda maupun ISIS ya. Kita tidak melihat misalkan kayak ISIS melakukan diplomasi internasional ya kemana-mana. Tapi Taliban melakukannya. Dia ada di Doha, dia melakukan kunjungan ke berbagai tempat, banyak negara, termasuk Indonesia. Jadi ini ya kita tunggu saja, kita tetap menunggu Taliban betul-betul menampilkan wajah dia yang lebih moderat ya, lebih bisa terbuka dan menyerukan persatuan Afghanistan. Dan ini yang saya lihat memang menarik kalau kita lihat statement-statement dari juru bicara Taliban yang tadi saya bilang milenial Taliban ya, yang mereka masih sangat muda dan mereka kan perkataan-perkataannya bilang kami ke depan tidak mementingkan ego sendiri dan kami lebih menyerukan persatuan Afghanistan, kami melakukan general amnesty ya, kami tidak bahkan jubir Taliban mengatakan kami bebas dikritik. Gitu ya. Kami bebas dikritisi, silakan pers, jurnalis mau melakukan kritik kepada kami selama itu memang demi perbaikan Afghanistan. Jadi langkah-langkah ini sangat menarik dan berbeda dengan kelompok Taliban sebelumnya dan kita tetap juga memberikanlah kesempatan mereka benar-benar menunjukkan bukti untuk mereka bisa berubah gitu ya. Dan salah satu tantangannya memang masih level di Taliban ini kan banyak layer ya. Ada level yang paling top manajemennya, top leadernya, yang saya lihat mereka sudah lebih terbuka ya, lebih bisa mendorong pemerintahan inklusif. Lalu mungkin ada grassroots-nya yang ya maklum ya, gerakan kombatan, gerakan perlawanan yang terbiasa mereka bertempur, yang mungkin beberapa itu masih ada beberapa tindakan-tindakan kekerasan. Dan ini menurut saya juga menjadi tantangan Taliban ke depan, bagaimana mereka menunjukkan wajah yang bisa dipercaya dunia internasional, mendapatkan political trust, moral trust, dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya sedikit banyak sudah didapatkan ya. Kalau kita lihat kenapa banyak kalangan mengatakan apa yang membedakan Taliban dengan pemerintah Afgan dan kemudian beberapa wilayah itu lebih cepat taklukkan mereka. Mereka mendapatkan political trust dari masyarakat Afghanistan, berbeda dengan presiden Afghanistan. Banyak catatan kepada Amerika Serikat yang di mana Amerika dikritik karena terlalu
memanjakan pemerintah Afghanistan yang terlibat korup, ya. Mereka pelesiran ke luar negeri, mereka hidup di tempat-tempat mewah, ya, sedangkan masyarakat Afghanistan itu masih miskin dan masih terbelakang. Dan disinilah Taliban dengan berbagai aksi sosial, saya lihat kemudian mendapatkan moral dan political trust dari masyarakat. Nah, ini kita tunggu saja, kita saksikan saja, dan kita melihat bersama bagaimana transformasi Taliban ke depannya. Apakah memang mereka berubah, ataukah memang ini hanya sementara saja untuk meraih dukungan internasional, ataukah memang ini benar-benar cita-cita mereka untuk mewujudkan persatuan Afghanistan? Taliban ini secara pemahaman keagamaan, ya, sebenarnya dapat dengan jelas dibedakan dari ISIS atau Al-Qaeda, ya, karena memang pemahaman keagamaannya dipengaruhi oleh gagasan-gagasan Deobandi. Ini gagasan yang sebenarnya menganut mazhab Hanafi, ya, yang memang populer di Asia Selatan, yang Deobandi ini dari madrasah-madrasah inilah, ya, mereka kemudian belajar, dan kumpulan santri dari madrasah-madrasah Deobandi inilah kemudian lahir Taliban. Jadi karakteristik keagamaannya sedikit berbeda, ya. Secara genealogi dia hadir dari gagasan yang berbeda. Maka ini kemudian punya konsekuensi ke karakter yang kedua, karena Afghanistan ini, karena Taliban ini adalah gagasan yang dipengaruhi oleh gagasan Islam pedesaan, gitu ya, Islam pedesaan Afghanistan. Maka dia tidak membayangkan perlawanan terhadap modernitas itu keluar dari imajinasi kewilayahan, ya, imajinasi negara bangsa. Maka dia tidak bicara tentang khilafah, dia bicaranya tentang emirat, ya. Makanya namanya bukan khilafah Islam Afghanistan, namanya Emirat Islam Afghanistan. Jadi konsep politiknya kemudian berbeda. Tentu ada beberapa titik di mana sempat ketemu, ya, misalnya ketika Amerika Serikat menyerang Afghanistan, kan Taliban sedang menjadi tuan rumah, ya, dari Al-Qaeda. Ya, tapi itu lebih ke bukan karena ya sama, gitu ya, tetapi ya karena ya ada kerjasama di antara mereka karena faktor historis dan macam-macam. Karena ada banyak faksi di Al-Qaeda yang dulu itu terdiri dari mujahidin Afgan, ya, karena di Afghanistan kan menjadi tempat di mana mujahidin dari seluruh dunia juga kemudian terlibat, dan ini nanti kemudian menjadi basis bagi kemunculan Al-Qaeda juga kemudian, gitu ya. Dan ya kira-kira seperti itu. Jadi secara paham keagamaan berbeda, yang ini punya konsekuensi kepada visi politik yang berbeda, gitu ya. Satu keluar dari visi negara bangsa, ya satu masih di dalam negara bangsa.